Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Anissa Prihartini bersama Ustazah Nisa. Di video kali ini kita akan belajar matematika kelas 8 SMP. Materinya tentang sistem koordinat kartesius. Di video ini nanti kita akan mempelajari pengertian dari sistem koordinat kartesius, istilah-istilah yang sering muncul dalam pembelajaran sistem koordinat kartesius, cara menggambar titik pada koordinat kartesius, dan bagaimana cara menentukan posisi atau kedudukan titik pada koordinat kartesius. Nah, sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini bagi yang belum subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya biar Ananda semua dapat notifikasi video terbaru dari channel Ustazah Nisa. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah melalui video pembelajaran ini, Ananda akan mampu yang pertama memahami pengertian sistem koordinat kartesius, kedua menggambar titik pada bidang koordinat kartesius, dan yang ketiga menentukan posisi atau kedudukan suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Zah akan menginformasikan terlebih dahulu kepada Ananda pengertian dari sistem koordinat kartesius. Nah, sistem koordinat kartesius itu adalah suatu sistem untuk menentukan posisi suatu titik atau benda atau unsur geometri lainnya menggunakan satu atau dua atau lebih bilangan dan memiliki acuan sumbu yang tetap. Nah, dalam pelajaran sistem koordinat kartesius ini, nanti Ananda akan sering bertemu dengan berbagai macam istilah. Istilah-istilahnya itu yang pertama adalah koordinat. Oke, koordinat adalah pasangan terurut suatu bilangan yang digunakan untuk menyatakan letak suatu titik pada bidang koordinat. Nah, koordinat itu ada dua, koordinat X atau disebut juga absis, dan koordinat Y disebut juga ordinat. Nanti penulisannya koordinat itu seperti ini. Jadi kita misalkan sebuah titik namanya titik A. Nah, titik A ini koordinatnya dalam bentuk X, Y nanti ya. Jadi nilai X-nya, nilai Y. Gitu. Selanjutnya, istilah yang kedua, sumbu X. Sumbu X itu adalah garis bilangan horizontal atau mendatar pada bidang koordinat. Selanjutnya, sumbu Y, garis bilangan vertikal atau tegak pada bidang koordinat. Nah, sumbu X dan sumbu Y ini, dia akan berpotongan saling tegak lurus dan titik potongnya disebut titik asal atau titik pangkal. Nah, dilambangkan dengan O 0,0. Nah, istilah selanjutnya, bidang koordinat. Bidang koordinat adalah bidang yang dibentuk oleh sumbu X dan sumbu Y. Jadi, sumbu X dan sumbu Y tadi, dia berpotongan saling tegak lurus pada titik asal, ya, dan dia membentuk bidang. Bidang itu nanti akan dipisahkan oleh sumbu X dan sumbu Y menjadi 4 bagian. Nah, 4 bagian itu nanti disebut dengan kuadran, ya. Jadi kuadran itu adalah satu dari 4 bagian bidang koordinat yang dipisahkan oleh sumbu X dan sumbu Y. Nah, kuadran itu nanti ada 4, ya, mulai dari kuadran pertama, 2, 3, dan 4. Di sini Zah akan menunjukkan mana yang kuadran 1, 2, 3, dan 4. Di sini ada dua buah sumbu. Ini yang mendatar adalah sumbu X dan yang tegak adalah sumbu Y. Ini kita kasih nama. Mendatar ini sumbu X dan yang tegak ini adalah sumbu Y. Nah, sumbu X dan sumbu Y ini berpotongan saling tegak lurus di titik 0,0. Jadi titiknya di sini perpotongannya. Titik nolnya di sini, ya. Perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y ini, dia membagi bidang koordinat ini menjadi 4 bagian, ya. Ini bagian yang pertama nih. Ini bagian kedua, bagian ketiga, dan bagian yang keempat. Nah, bagian-bagian inilah yang kita sebut dengan kuadran. Kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Kuadran pertama itu dimulai dari sini, kuadran pertama. Nah,
Lalu di sebelah kirinya, jadi kuadran itu berlawanan arah dengan jarum jam ya, perputaran jarum jam. Di sini kuadran kedua. Lalu di bawahnya ini kuadran ketiga. Dan yang terakhir ini kuadran keempat. Nah, masing-masing kuadran ini nanti dia memiliki nilai X dan nilai Y yang berbeda. Nah, di sini saya udah bikinkan tabelnya. Sekarang kita isi tabelnya. Kuadran mulai dari kuadran yang pertama. Nah, kuadran pertama yang di sini, kita perhatikan nilai X-nya pada kuadran pertama. Kuadran pertama wilayahnya adalah yang ini ya. Nah, ini wilayahnya nih. Ini wilayah kuadran pertama. Kuadran pertama itu dibatasi oleh sumbu X ya yang di sebelah kanan 0 dan sumbu Y yang di atas 0. Nah, untuk menentukan nilai X dan nilai Y-nya, kita tinggal perhatikan nih. Nilai X yang pada kuadran pertama kan di sebelah kanan 0 ya. Itu artinya nilai X di sebelah kanan 0 itu adalah positif ya. Jadi nilai X-nya pada kuadran pertama itu positif karena dia berada di sebelah kanan 0. Lalu nilai Y-nya, ini nilai Y-nya di atas 0 ya. Jadi nilai Y kalau di atas 0 itu nilainya positif. Kalau Y-nya di bawah 0 itu negatif. Nah, sekarang kuadran pertama ini Y-nya di atas 0. Itu artinya nilai Y pada kuadran pertama juga positif. Nah, jadi nilai X dan nilai Y pada kuadran pertama sama-sama positif. Sekarang kuadran kedua. Nah, kita bikin sini. Kuadran kedua, perhatikan nilai X-nya terlebih dahulu. Nilai X berarti kuadran kedua ini nih wilayahnya yang ZRC warna kuning ini. Nah, ini kuadran kedua. Kuadran kedua ini nilai X-nya berada di sebelah kiri 0. Ya, sebelah kiri 0 berarti nilainya negatif. Nah, nilai X-nya negatif. Nah, terus nilai Y-nya. Nah, Y-nya ini di sebelah atas atau di atas 0. Berarti nilai Y-nya positif. Jadi nilai X dan Y pada kuadran 2 adalah negatif dan nilai Y-nya positif. Nah, selanjutnya nih di kuadran 3. Ini di kuadran ketiga. Sekarang kita perhatikan di kuadran 3 berarti yang di bawah nih. Nah, yang warna hijau ini adalah kuadran ketiga. Perhatikan dulu nilai X pada kuadran ketiga, berarti X-nya ini ya. Nah, nilai X-nya berada di sebelah kiri 0, berarti nilainya negatif. Nah, lalu Y-nya di bawah 0. Di bawah 0 itu artinya nilai Y negatif. Ya, jadi nilai X dan Y pada kuadran ketiga adalah sama-sama negatif. Sekarang terakhir, ini kuadran yang keempat. Kuadran 4 berarti yang ini ya. Nah, yang warna ungu. Oke, ini kuadran 4. Perhatikan dulu nilai X-nya. Ini kuadran 4 dibatasi oleh sumbu X positif karena di sebelah kanan 0. Berarti X-nya positif. Lalu nilai Y-nya di bawah 0 berarti negatif. Nah, ini adalah nilai X dan nilai Y pada keempat kuadran dalam koordinat kartesius. Sekarang kita pelajari dulu bagaimana cara menggambar titik pada bidang koordinat kartesius. Di sini saya contohkan, gambarlah titik A, B, dan C berikut pada bidang koordinat ini. Ya, kita mau menggambar A, B, dan C. Pertama, kita bikin dulu sumbunya nih, 2 buah sumbu. Sumbu yang mendatar ini dinamakan dengan sumbu X, dan sumbu yang tegak adalah sumbu Y. Nah, setelah bikin sumbunya, perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y ini adalah titik 0. Ya. Nah, ini kotak-kotak ini mewakili satu satuan ya dari sumbu X dan sumbu Y. Nah, sekarang kita mulai dari menggambar titik A terlebih dahulu. Nah, kita mulai menggambarnya. Untuk menggambar titik, kita mulai berdiri di titik 0 nih, titik asal. Ya, jadi kita berdiri di sini.
Nah, titik A itu 2,3, berarti 2, positif 2 itu artinya kita berjalan atau kita melangkah ke kanan sebanyak 2 satuan. Kita melangkah ke kanan sebanyak 2 satuan dari titik 0. Oke, kita melangkah 1, 2. Nah, kita nyampe di sini nih, ya. Setelah itu, dari sini kita melangkah 3 satuan karena positif 3 ya. Jadi kita melangkah 3 satuan ke atas dari sini. 1, 2, 3. Nah, kita nyampe di sini. Nah, titik inilah yang kita sebut dengan titik A 2,3. Nah, titik A 2,3. Oke. Gitu ya cara menggambar titik. Nah, sekarang kita cobakan titik B. Sama, kita mulai melangkah dari titik asal. Jadi kita berdiri di sini dulu. Di titik asal. 3,-1. Positif 3 itu artinya kita melangkah 3 satuan ke kanan. Berarti dari 0 kita melangkah ke kanan sebanyak 3 satuan. 1, 2, 3. Nah, kita nyampe sini. Lalu negatif 1. Negatif 1 itu artinya kita melangkah ke bawah sebanyak 1 satuan. Kenapa ke bawah? Karena nilainya negatif. Ya, berarti kita ke bawah nih 1 satuan. 1. Nah, sampai kita di sini. Nah, inilah yang titik B. B koordinatnya 3, negatif 1. Gitu ya. Nah, selanjutnya titik C. Caranya sama, kita berdiri di titik asal 0. Lalu 0, negatif 4. 0 dulu ya. Itu artinya kita tetap nih berdiri di sini, tidak melangkah karena 0 ya, karena awalnya 0, karena nilai X-nya 0, berarti kita tetap di sini, tidak kemana-mana ya. Lalu negatif 4 itu artinya kita melangkah ke bawah sebanyak 4 satuan, karena nilainya negatif. Oke, berarti kita ke bawah 4 satuan, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini nih kita. Nah, inilah yang disebut dengan titik C 0, negatif 4. Nah, sekarang kita sudah menggambar titik A, B, dan C. Oke. Nah, selanjutnya menentukan posisi atau kedudukan titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, gimana nih cara menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y? Di sini Ustazah sudah mempunyai sebuah gambar 3 buah titik dalam koordinat kartesius. Ada titik A, B, dan C. Tugas kita adalah menentukan kedudukan titik A, B, dan C terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita mulai dari titik A terlebih dahulu, ya, titik A. Yang kita perhatikan, titik A ini berada di atas sumbu X. Kita hitung berapa satuan dia di atas sumbu X? Ada 1, 2. Berarti titik A berada 2 satuan di atas sumbu X. Titik A berada 2 satuan di atas sumbu X. Ya. Lalu selanjutnya terhadap sumbu Y nih. Terhadap sumbu Y berarti yang di sini, yang sumbu yang tegak. Nah, titik A ini berada di sebelah kanan sumbu Y. Berapa satuan dia sebelah kanannya? 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan di sebelah kanan sumbu Y. Ya. Dan itu artinya titik A ini berada di sebelah kanan sumbu Y 5 satuan. Dan 5 satuan di kanan sumbu Y. Gitu ya. Nah, jadi kedudukan titik A terhadap sumbu X adalah 2 satuan di atas sumbu X dan 5 satuan di kanan sumbu Y. Gitu ya. Selanjutnya titik B sama caranya. Kita lihat dulu kedudukan titik B ini terhadap sumbu X. Ya, patokan kita terhadap sumbu X. Perhatikan titik B-nya di sini nih. Nah, dia tuh berada di atas atau di bawah sumbu X?
di atas ya, itu artinya titik B berada di atas. Nah, berapa satuan nih di atas sumbu X? Kita hitung ya, 1, 2, 3. Berarti 3 satuan di atas. 3 satuan di atas sumbu X. Sumbu X. Nah, selanjutnya terhadap sumbu Y nih. Terhadap sumbu Y berarti dia di sebelah kiri. Jadi titik B itu di sebelah kiri sumbu Y sebanyak nih berapa satuan? 1, 2, 3, 4. Sebanyak 4 satuan. Berarti dan 4 satuan di kiri atau di sebelah kiri sumbu Y. Nah, gitu ya. Nah, itu adalah kedudukan titik B terhadap sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya titik C. Nah, titik C ini kita perhatikan dulu kedudukannya terhadap sumbu X, ya. Titik C berada di sini nih, di bawah. Sedangkan sumbu X itu di atasnya. Itu artinya titik C berada di bawah sumbu X, ya, berada di bawah sumbu X sebanyak berapa satuan nih? 1, 2, 3. Berarti 3 satuan. 3 satuan. 3 satuan di bawah sumbu X, ya. Dan terhadap sumbu Y gimana nih? Nah, titik C-nya di sini, sumbu Y-nya ya ini ya. Ya ini sumbu Y-nya. Berarti titik C itu dia tepat di sumbu Y atau jaraknya terhadap sumbu Y itu 0. Ya, atau boleh juga ditulis dan tepat berada di sumbu Y. Nah, seperti itu. Jadi, cara untuk menentukan kedudukan titik terhadap sumbu X dan sumbu Y dengan kita menghitung nih berapa jaraknya terhadap sumbu X dan berapa jarak titik tersebut terhadap sumbu Y. Oke, sampai di sini Ustazah harap Ananda paham dengan apa yang Zah berikan hari ini. Semoga video ini dapat membantu Ananda memahami materi koordinat kartesius. Nanti di video selanjutnya, bagian kedua, kita akan bahas contoh-contoh soal mengenai posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya, semoga video ini bermanfaat. Silakan dibagikan juga ke teman-teman Ananda yang lain agar makin banyak yang dapat manfaatnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.